Dulu aku tuh sempat mikir gini, kalau aku pulang malam terus aku ketemu begal, aku tuh nggak pernah takut buat dirampok atau dicuri perhiasan, handphone atau barang apapun yang bernilai ekonomis. Yang paling aku takutin adalah aku takut diperkosa. Karena kalau aku sampai diperkosa, itu artinya kehormatan aku itu udah diambil oleh orang lain. Pemikiran ini mengendap bertahun-tahun lamanya di kepalaku. Dan udah kayak prinsipal banget gitu. Sampai pada akhirnya aku mulai sadar kalau kehormatan dari diri aku sendiri itu tidak terletak pada kemaluanku. Tapi dengan aku ngomong kayak gini bukan berarti aku ingin mengkampanyekan seks bebas. Enggak. Keperawanan buat aku tuh sangat teramat sangat penting juga, tapi tidak sepenting dari cara pandang seseorang untuk memandang perempuan secara manusiawi. Mau perempuan itu dalam kondisi dia perawan atau tidak perawan. Karena aku ngelihatnya tuh perempuan yang tidak perawan, baik itu karena dia sudah pernah diperkosa atau dia terbuai akan janji-janji manis laki-laki, itu kita melihatnya, seandainya manusia dilihat 100%, itu dilihatnya kayak 70% atau 80%. Jadi kayak berkurang gitu loh intensitas kemanusiaannya. Dan ini yang aku pikirkan udah lama banget. Kenapa kok aku juga mikirnya kayak gitu ya? Perempuan-perempuan yang dia diperkosa, terus dia udah nggak perawan. Aku ngelihat mereka tuh kayak ada suatu kekurangan yang besar dalam diri mereka itu. Sampai pada akhirnya aku pernah baca suatu kalimat bahwa kehormatan perempuan itu tidak terletak pada kemaluannya. Tapi aku tidak menyalahkan diri aku yang dulu, karena itu adalah proses belajar di mana aku menemukan akhirnya apa yang menjadi prinsip dalam cara berpikir aku melihat perempuan gitu. Dalam masyarakat kita pun keperawanan itu sangat urgent sekali gitu. Jadi perempuan yang mau dinikahkan itu sama kayak barang yang dia apakah dia imitasi atau dia asli itu akan ketahuan ketika malam pertamanya gitu. Dan yang menjadi permasalahannya masih banyak orang yang melihat keperawanan itu mitosnya macam-macam. Kayak kalau kamu perawan atau tidaknya itu akan kelihatan apakah kamu akan mengeluarkan darah atau tidak, karena itu artinya kalau selaput darah kamu pecah sampai kamu mengeluarkan darah berarti kamu perawan. Kalau nggak ada darah yang menetes sedikit pun gitu berarti kamu udah nggak perawan. Padahal secara medis selaput darah itu tidak selamanya menjadi tanda kalau perempuan itu perawan atau tidak, karena bisa saja selaput darah pecah ketika dia dalam kecelakaan atau hal-hal benturan lainnya gitu. Dan yang kedua, perempuan yang udah dinikahi terus dia ketahuan gak perawan, itu bisa menjadi salah satu alasan kuat untuk kemudian menceraikannya. Jadi kita ngelihatnya bahwa keperawanan yang dimiliki dan dirasakan pada satu malam itu jauh lebih penting dibandingkan nilai atau identitas perempuan untuk menjadi pendampingnya seumur hidup. Yang ketiga, efek dari keperawanan ini, perempuan itu harus dituntut buat keset dan rapat. Akhirnya banyak tuh perempuan yang akhirnya minum jamu biar rapet, terus minum obat biar gak berlendir, terus beli sabun biar vaginanya gak bau gitu. Hal-hal yang itu justru bisa membahayakan perempuan sendiri. Kita tuh ngerasa kayak ada suatu hal yang perlu kita jaga, yang itu menjadi identitas penting kita gitu. Jadi seakan-akan perempuan itu harus ngejaga suatu benda yang itu nggak boleh hilang dari dirinya. Karena kalau sampai benda itu hilang, artinya dia juga menghilangkan seluruh hal, seluruh identitas, seluruh nilai yang terdapat pada perempuan itu sendiri. Sebenarnya kalau untuk keperawanan ini, aku merasa sangat penting untuk dijaga. Tapi bukan berarti kita melihat seseorang itu berharga tidaknya itu dari keperawanannya. Aku juga sering banget tanya ke teman-teman cowok gitu ya, kamu gimana cara kamu nyikapin kalau kamu tuh sayang sama cewek, terus ternyata ceweknya tuh gak perawan. Rata-rata sih mereka bilangnya, aku tetap ngehargain dia, cuma kalau untuk dijadikan istri kayaknya enggak gitu. Ada juga yang ngejawab, dia pasti udah perempuan yang gak bener gitu. Terus ada juga yang ngejawab, enggak deh, nanti di malam pertama apa yang bisa dia kasih ke aku gitu. Jadi aku melihatnya itu kayak transaksi jual beli gitu. Padahal kan pernikahan itu dibangun karena mereka ingin menjadi partner dalam hidupnya gitu. Aku gak pernah nyalahin pemikiran mereka sih. Cuma ketika aku tanya balik, gimana kalau
sebaliknya, kalau ternyata kamu yang gak perjaka dan si istri atau pasanganmu itu masih perawan. Rata-rata mereka gak jawab, diem gitu. Ya yang jawab palingan jawabnya malah guyon, kayak emang lu tahu gue perjaka atau enggak gitu. Dan ini sih yang menurut aku tuh gak fair banget gitu. Laki-laki yang gak perjaka tuh kadang mereka gak mau jujur mereka perjaka atau enggak. Dan laki-laki yang gak perjaka pun gak punya beban sosial yang seberat perempuan yang gak perawan. Nah, pemikiran aku soal kehormatan perempuan tidak terletak pada kemaluannya, itu juga aku terapkan ketika aku memandang laki-laki. Jadi aku ngelihat bahwa kehormatan laki-laki itu tidak terletak pada kemaluannya. Kalau Uung sendiri sih memandang laki-laki itu dari kepribadiannya, dari karakternya, dari apakah dia bisa hidup menjadi partner aku seterusnya, atau justru sebaliknya. Karena aku pikir itu adalah urusan pribadinya dia, dan kehormatan dia itu terletak pada nilainya dia. Apakah dia bermanfaat buat lingkungan di sekitarnya, apakah dia sudah melakukan banyak hal kebaikan gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, aku tidak ingin mengkampanyekan soal pergaulan bebas ya. Aku cuma pengen bilang kalau mau manusia itu perawan, tidak perawan, dia perjaka atau tidak perjaka, kita tetap harus melihat mereka sebagai manusia. Sekalipun keperawanan dan keperjakaan itu penting, tapi tidak pernah lebih penting dari cara pandang kita sebagai manusia untuk memanusiakan manusia lainnya. Jadi mungkin itu aja ya. Sampai bertemu lagi di opiniku selanjutnya.